tugas penggerak saya di angkatan 8 ini tentang nilai-nilai pengambilan keputusan di dalam dilema etika. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk kasus dilema etika ini kita mengidentifikasi tentu dengan laporan, ya kan? Dengan laporan dari awalnya laporan dari wakil ibu guru, atau kemudian laporan dari masyarakat sekitar, laporan dari yayasan terkait peristiwa-peristiwa yang ada di lembaga. Kemudian ketika ada dua peristiwa yang mana mempunyai sisi berbeda dan kemudian kita harus mengambil kebijakan, nah disitulah kita memfungsikan peran dari komite. Kita memfungsikan peran komite, kita memfungsikan peran komunikasi dengan bapak ibu guru, sehingga ketika ada kasus dilema etika kita segera bisa mengetahuinya, kemudian kita segera bisa menganalisa bagaimana untuk mengambil keputusan. Terima kasih Pak. Lalu selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang seperti itu, yang pertama tentu kita harus menganalisa awalnya, ya kan? Kita harus menganalisa awal mula terjadinya peristiwa ini, awal mulanya dari sebuah permasalahan ini, kemudian kita pertimbangkan bagaimana sisi baik buruknya, karena segala sesuatu kan pasti ada nilai plus dan minusnya. Kemudian untuk pengambilan keputusannya ketika ada dua hal, kita memilih mana yang mempunyai efek dampak buruk lebih sedikit. Nah, kita ajukan itu. Kita tidak, meskipun kan dua-duanya baik ini, tapi kita pilih di antara dua ini, kita ajukan mana yang mempunyai efek buruk lebih sedikit. Nah, efek negatif lebih sedikit, kita ajukan. Ketika ada yang memiliki efek negatif lebih banyak, maka kita undurkan. Jadi ambil yang punya positifnya dulu ya Pak? Ya, banyak positif dan lebih sedikit negatifnya. Kita lebih mengedepankan melihat efek negatifnya mana. Yang lebih sedikit kita ajukan. Jadi Pak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya tadi seperti analisa, ya kan, dianalisa, kemudian akar masalahnya, kemudian efek kedepannya bagaimana, kita berdiskusi itu dengan bapak ibu guru, dengan siapa saja yang punya kepentingan dengan permasalahan ini, kemudian juga dengan komite, dengan masyarakat dan yayasan. Karena alhamdulillah kita mempunyai dukungan dari banyak pihak, sehingga dalam pengambilan kebijakan kita bisa mendengarkan atau kita bisa mengambil saran dari banyak pihak. Nah, itu langkah-langkahnya, kemudian akhirnya kita ambil keputusan yang mempunyai efek negatif. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif adalah tentu komunikasi, ya. Komunikasi, karena penting sekali. Karena pemikiran satu orang itu akan terbatas, mempunyai sudut pandang yang terbatas. Kalau kita berbicara dengan satu orang, atau misalnya ketika saya sendiri membuat kebijakan, selama itu bisa kita musyawarahkan, selama itu bisa kita ambil rentang waktunya, akan saya upayakan berbicara dengan banyak pihak. Tapi ketika dalam satu kasus itu harus diambil dalam waktu cepat, maka saya mempertimbangkan yang paling saya dahulukan adalah ketika kita melihat efeknya tadi, efek negatifnya mana yang lebih sedikit. Lalu selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya kira-kira apa? Kalau tantangannya jelas karena itu dua hal yang baik, ya kan. Tantangannya adalah kita kadang-kadang
khawatir saja, khawatir apakah keputusan yang kita ambil itu sudah lebih baik atau tidak saja. Kemudian terkadang tantangan kedua adalah terkadang kita mengambil keputusan itu harus dalam waktu yang cepat, itu tantangannya. Kemudian apabila ada waktu rentang waktu yang cukup, maka akan cukup waktu untuk diskusi, akan cukup waktu untuk mendapat masukan dari yang lain. Tapi ketika waktu itu harus cepat, nah itu terkadang yang menjadi tantangan tersendiri. Ya. Ini selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedur seperti apa itu Pak? Kalau tentang waktu, kita melihat dari tingkat kepentingannya. Kalau tingkat urgennya itu sangat mendesak, maka akan kita selesaikan saat itu juga. Cuman apabila waktunya itu tidak terlalu mendesak, maka saya akan memilih waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Karena ya itu kita harus mendengarkan dari banyak pihak. Nah, karena semakin banyak kita mendengar, nanti pengambilan keputusan itu insya Allah akan semakin mendekati kebenaran. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mengganggu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oh, kalau yang mempermudah tentu teman-teman Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Kemudian terkadang saya juga berdiskusi dengan keluarga di rumah, dengan istri, dengan saudara-saudara di rumah terkait hal ini. Karena ketika kita berbicara dengan Bapak Ibu guru itu kan sudut pandangnya sudut pandang dari dalam. Kalau kita berbicara kepada pasangan kita, kepada keluarga kita yang di rumah, ini kan mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda juga dalam satu masalah. Kemudian ketika kita berbicara kepada masyarakat sekitar, itu juga mereka akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga dari berbagai sudut pandang itu kita akan mengambil kebijakan tentang terkait ini. Sehingga yang paling penting, faktor-faktor paling penting adalah faktor orang-orang sekitar kita dalam mengambil kebijakan. Lalu selanjutnya ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang paling penting adalah banyak sekali hal yang baik saat kita menjalankan sebuah lembaga, kita mengelola sebuah lembaga apapun itu, baik itu lembaga yang kecil atau yang semi atau mungkin bahkan sebagai lembaga yang besar. Ketika kita menginginkan untuk kita bawa ke dalam kebaikan, insya Allah segala sesuatu di dalam itu akan bermunculan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian ketika banyak kebaikan-kebaikan itulah yang saya ambil pelajaran bahwa kebaikan itu bisa muncul dari mana saja. Kebaikan itu tidak hanya muncul dari status sosial, kebaikan itu tidak hanya muncul dari usia, kebaikan itu tidak hanya muncul dari jenjang pendidikan. Karena kebaikan itu bisa muncul dari mana saja. Kebaikan bisa muncul dari orang-orang yang usianya jauh di bawah kita. Kebaikan bisa muncul dari orang-orang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak setinggi kita. Dan kebaikan itu juga bisa muncul dari orang-orang yang kita anggap biasa-biasa saja dalam keseharian. Baik Pak, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai, dan tadi juga luar biasa, jadi saya bisa juga memetik pengalaman baru lagi buat saya dan berbagai kebaikan-kebaikan yang lainnya juga, ilmu baru juga buat saya. Dan terima kasih banyak Pak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Beta, Bagaimana kabarnya Bu Su? alhamdulillah sehat luar biasa. Dan alhamdulillah. Bu Su, ini saya minta waktunya terakhir wawancara terkait pengambilan keputusan di dilema etika di dalam tugas CGP angkatan 8. Siap, monggo.
Saya mulai ya Bu Su. Iya, monggo. Oke. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Nggih, Bu Berta. Kalau terkait dilema etika nggih Bu Berta, di sana adalah sebuah kasus yang intinya sama-sama benar, begitu. Jadi untuk TK kami sih, khususnya untuk saya sendiri, itu misalnya contoh ada seorang guru yang keluarganya atau anaknya itu sedang sakit gitu ya. Itu kan kita karena sama-sama benar ya, untuk menjaga anaknya itu juga kewajiban, untuk mengajar di sekolah itu juga merupakan kewajiban. Jadi dari kami lebih mementingkan keluarga lah begitu. Jadi kita izinkan untuk itu. Kalau untuk kepentingan rujukan moral itu belum ada. Lawan dan lawan benar nanti. Iya, betul. Baik. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Seperti yang saya katakan tadi, kami mengambil keputusannya adalah mengizinkan guru, contoh yang sakit tadi ya, mengizinkan guru tersebut karena kita bagaimanapun keluarga adalah yang terpenting begitu. Karena prioritas utama juga Iya. pastinya keluarga gitu. Iya betul, kita kerja juga keluarga betul ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setelah kami tadi kan contohnya satu saja tadi ya, karena ada yang izin, keluarganya sakit, tetangganya sakit, itu kami biasa saling peduli, sehingga kita setelah mengajar siang itu kita menjenguk, kita saling menjenguk dan tentunya sambil memastikan sih ya itu kebenarannya bagaimana. Dan setelah kita mengizinkan itu kita mencari guru pengganti untuk anak-anak yang ditinggalkan itu. Jadi tidak sampai tertinggal ya, Iya. tidak sampai kosong. Iya betul. Itu kalau saya sendiri tidak sedang repot atau tidak ada rapat keluar itu pasti saya yang akan menggantikan. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan sih karena kita ini di awal itu sudah ada tata tertib ya Bu Berta. Jadi tata tertib itu yang kita buat acuan untuk sesuatu masalah atau yang harus kita ambil dalam keputusan itu, sehingga kita tidak seenaknya sendiri, maksudnya gitu, karena tata tertib itu sendiri sudah melalui musyawarah kita bersama. Sudah disepakati. Iya, di awal gitu ya. Lalu untuk selanjutnya ini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Tentu saja karena tadi ada guru yang izin ya, anaknya itu otomatis kita carikan guru pengganti atau saya sendiri. Nah di sana tantangannya anak menjadi apa ya, karena tidak terbiasa, akhirnya ada yang hanya diam, terus kurang kondusif juga karena tidak terbiasa dengan
guru yang biasanya mengajar gitu, karena kita di TK gitu. Iya. Mungkin karena di TK memang harus khusus ya Bu. Nggih, jadi anak-anak itu Iya, kebiasaan. Oke. Baik, selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, Bu Beta. Kalau seperti tadi ya, contohnya untuk ada keluarga yang sakit, anak yang sakit, atau bahkan gurunya itu sendiri yang sakit, itu saya memang langsung menyelesaikannya dan langsung mengizinkan gitu. Tetapi jika ada masalah lain, katakanlah kegiatan dari guru itu sendiri. Misalnya di sini kan ada pegawai negeri gitu Berta, ada rapat, itu kan pasti ada undangan ya sebelumnya. Itu harus menyampaikan lebih dulu. Jadi kita tidak mendadak gitu lah. Terus misalnya ada guru lain mau ada acara di rumah, tapi itu kan sudah ada rencana dulu, jadi harus menginfo di awal gitu. Sekolah sudah siap ya Bu? Iya, jadi kita tidak mendadak, dan setiap guru di sini wajib membuat rancangan pembelajaran itu sehari sebelum, bahkan 1 minggu sebelum pembelajaran itu berlangsung. Jadi tatkala ada izin yang mendadak ataupun tidak, itu kita sudah ada acuan untuk membersamai bermain dengan anak-anak. Jadi semua sudah dipersiapkan ya. Iya. Jadi guru pengganti tinggal Tinggal mengisi. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini Bu Berta, kalau seseorang sih tidak ada, karena kami di TK itu tidak ada susunan seperti di sekolah lanjutan ya, ada wakil kepala sekolah dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi untuk keputusan sendiri kita lebih ke rapat intern. Jadi kita musyawarahkan bersama gitu. Kalau yang mengacu aturan tadi, tata tertib tetap mengacu. Secara bersama-sama berarti. Oke. Baik, untuk selanjutnya ini Bu, yang terakhir mungkin ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema Ini berbeda. Walaupun kita itu sudah memiliki aturan atau tata tertib dan lain sebagainya tadi, tapi masih melihat sisi kemanusiaan gitu Bapak. Jadi walaupun sudah ada aturan tadi, tetapi ada juga guru yang misalnya kurang sependapat, tetapi karena sudah melalui musyawarah dan itu katakanlah suara terbanyak, itu akhirnya mengikuti juga. Jadi masih ada memang sisi kemanusiaan dan rasa peduli. Iya pasti sekali karena ya, karena kita juga tidak tahu apa ya kita sendiri, kepentingan kita sendiri jika bagi kami mempermudah orang lain itu yang terpenting. Betul sekali. Nah, semakin kita mempermudah orang lain, insya Allah nanti urusan kita juga akan dimudahkan. Iya betul Berta gitu. Oke. Baik Bu Sum, sepertinya sudah cukup ya. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Berta, mohon maaf juga mungkin kurang berkenan. Sudah luar biasa Bu Sum, jadi saya juga mendapatkan pembelajaran juga di dalam wawancara ini tadi, dan luar biasa bagi saya bisa mewawancarai jenengan karena kan saya di SD dengan
luar biasa di TK juga. Dan sekali lagi terima kasih Bu Sum ya. Sama-sama Bu Berta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.